Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar bagaimana mengoptimalkan search engine atau mesin pencari untuk mencari informasi yang kita butuhkan. Baiklah, misalnya kita mendapat tugas dari Pak dosen gitu ya, disuruh bikin makalah atau apa. Misalnya itu adalah jaringan komputer. Maka kalau kita mengetikkan jaringan komputer seperti ini, hasilnya adalah masih sangat umum. Berbeda dengan kita ngasih tanda petik. Tanda petik 2 begini itu akan mengeluarkan hasil, dimana hasilnya itu akan selalu ada kata jaringan komputer. Oke, misalnya agak panjang dulu, jaringan internet dan komputer misalnya. Lihat, di sini ada kata jaringan komputer dan internet. Jaringan komputer dan internet artinya kalau ada tanda petik itu, maka hasilnya setiap web yang dikeluarkan itu ada kata kunci jaringan komputer sama persis. Misalnya kita ingin mencari jaringan komputer, tetapi di dalam hasilnya nggak ada sama sekali kata komputernya, atau mau apa aja misalnya jaringan komputer, tapi kita tidak ingin ada kata komputer ada di dalam hasil pencarian, maka kita kasih tanda min. Lihat, maka di sini tidak ada satupun kata komputer di dalam hasil pencarian. Itu adalah tipsnya. Kalau kita menginginkan agar harus ada kata komputer, maka kita ganti dengan plus. Nah, seperti itu. Di dalam hasil pencarian pasti ada komputernya. Sekarang selanjutnya, misalnya kita ingin agar hasil pencarian itu semuanya adalah file-file PDF. Kita bisa pakai cara seperti ini. Tapi kita lihat hasilnya. Di sini bukan PDF. Atau di halaman yang terakhir katakanlah begitu. Di sini ada yang bukan PDF. Masuk ke dalam hasil pencarian. Artinya kata kunci atau keyword seperti ini itu kurang efektif. Bagaimana kalau kita tambahi dengan seperti ini? File type PDF. Lihat, maka semua hasil pencarian itu adalah PDF. Mau halaman 10 atau halaman yang terakhir, itu semuanya ekstensinya PDF. Oke, kita lihat di sini, ini kelihatannya saja bukan PDF, tapi kalau kita klik ini adalah PDF. Kita lihat, nah lihat kan, langsung mendownload PDF. Begitu juga dengan kita mencari file-file yang lain, kita tinggal ganti aja. Misalnya di sini mau kita Excel, tinggal ganti XLS. Mau kita dokumen, tinggal ganti doc, MP3 dan sebagainya. Artinya kita perlu menambahi kata file type di dalam keyword. Itu untuk memudahkan kita mencari bahan-bahan pustaka untuk mengerjakan makalah yang kita kerjakan. Sekarang kalau kita tambahi kata di awalan ini intitle 2, maka hasilnya di setiap judul hasil pencarian itu pasti ada kata jaringan komputer, karena ini adalah intitle. Lihat ya, jaringan komputer, jaringan komputer, jaringan komputer, dan seterusnya. Kalau kita ganti misalnya intitle ini, kita gantiin URL .2 jaringan komputer. Lihat, maka di dalam linknya itu pasti ada kata jaringan komputer.
Ini kelihatannya aja nggak ada ya, tapi sebenarnya ada. Ini dipendekin aja, kita lihat buktinya. Nah, lihat ya, di sini ada kata jaringan komputer. Artinya jaringan komputer ada di dalam linknya kalau kita memakai perintah in URL. Sekarang apa lagi? Oke, kalau kita ingin tahu misalnya di Metro ini hari ini perkiraan kira-kira hujan atau enggak, kita bisa tahu dari mana? Kita tanya Google aja. Kita bisa pakai kata kunci weather Metro Lampung. Kita lihat langsung kelihatan bahwa hari ini gerimis berpetir misalnya, seperti itu. Atau weather ini kita ganti aja dengan cuaca, karena bahasa Indonesia adalah cuaca, sama aja. Hasilnya seperti ini. Kita bisa melihat, memprediksi kira-kira besok hujan, hari ini hujan atau enggak. Itu tips yang lain. Tips selanjutnya, misalnya kalian ingin tahu perkalian 5 kali 5 itu ada berapa, atau 10 kali 10 ada berapa. Kita ketik aja di sini 10 bintang 10. Lihat, langsung muncul kalkulator seperti ini. 625 dibagi 25. Nah, lihat, langsung muncul kalkulator seperti ini. Artinya kita bisa memakai search engine itu juga untuk kalkulator. Kalau kita kurang mengerti dengan bahasa, misalnya kita baca artikel bahasa Inggris dan sebagainya, kita minta bantuan Google Translate. Misalnya kita pakai kata kunci apa ya? Translate payung gitu ya, atau umbrella. Oh bentar, ini keliru L nya. Oh, tidak bisa seperti ini ya. Ya udah, kita langsung aja lah, tapi harusnya bisa, cuma saya lupa ya. Kita langsung ke Google Translate. Oh ya, seperti ini. Jadi kita masukkan di sini misalnya umbrella. Nah, nanti di sini ada kata payung. Seperti itu. Artinya di zaman ini itu adalah zaman informasi. Kalau di zaman dulu orang disebut buta huruf adalah orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Kalau zaman sekarang itu adalah orang yang kurang bisa komputer dan kurang bisa bahasa internasional. Untuk itu, ketika kita ingin belajar segala macam, ya kita manfaatkan Google Translate ini. Sedikit demi sedikit nanti itu akan menjadi skill kita, skill yang tidak disadari. Jadi jangan pernah mundur hanya karena itu bahasa Inggris. Kita bisa memakai Google Translate ini. Oke, selanjutnya, sekali lagi bahwa ini adalah zaman informasi di mana kita harus bisa memenuhi kebutuhan informasi kita secara mandiri. Jangan mengandalkan dosen, jangan mengandalkan guru, jangan mengandalkan siapa-siapa, andalkan diri sendiri. Dengan bantuan Mbak Google, insya Allah semuanya bisa. Misalnya kita ingin belajar Photoshop misalnya kan, kita bisa belajar secara online. Pakai mana? Kita pakai udemy.com seperti ini. Ini adalah website di mana kita bisa mendapatkan kursus-kursus berkualitas gratis dan juga gratis di udemy.com ini. Kita bisa login di sini atau nggak perlu login dulu. Ini karena ini hanya contoh. Kita ketik aja Photoshop. Misalnya kita ingin belajar Photoshop. Lihat, di sini ada banyak. Dan ini berbayar sih ya. Tapi kalau kita price-nya kita klik free, di sini akan
dapati bahwa ada banyak tutorial yang free. Free ini pun bukan sembarangan, artinya ini adalah free yang berkualitas. Karena untuk bisa memasukkan video tutorial ke dalam sini itu mengalami proses yang tidak mudah. Di sini kita lihat juga ratingnya, berapa orang yang mengikuti segala macam. Lihat ada 108.000 happy Udemy student, ada 310.000 lebih muridnya, 180.000 yang happy. Ini artinya kursus yang ini sangat bermanfaat sehingga kita bisa memakainya. Kursus di sini itu dalam bentuk video dari awal hingga akhir. Jadi kita bisa mendownloadnya dulu, kemudian praktek secara offline. Dengan demikian lebih enak karena kita bisa mengulang segala macam dengan berkali-kali seperti itu. Lalu bagaimana cara mendownload videonya? Cara mendownload video, kalian perlu menginstal add-on di Mozilla ini. Namanya Video Downloader Profesional. Ketik aja di sini Video Downloader Profesional. Karena ini sudah saya install jadi nggak keluar. Misalnya seperti ini contohnya ya. Ada banyak kan video downloader. Ini nanti ketik install, klik install gitu aja. Nggak begitu lama. Yang namanya video downloader itu. Nanti ada ikon video downloader profesional di sini. Jadi kalau kita ada video di sini misalnya ya, kayak gini. Kita play misalnya ya. Di sini lihat. Ada MP3-nya yang bisa kita download. Cari kualitas yang terbagus, misalnya yang 720p ini. Download langsung. Jadi itu cara mendownload video di Udemy. Ini enggak hanya foto tapi apa saja itu ada, banyak kursus gratis di sini. Kalau kalian mau memanfaatkannya, kalian sudah seperti punya ratusan guru di seluruh dunia dan itu sangat berguna. Oke, kira-kira apa lagi ya untuk pembelajaran kali ini? Mungkin cukup itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.